Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang Saudara Fransiskus Asisi Dimas Andika Wahyuanto dan juga Amidias Ambitria. Selamat datang juga bagi orang tua dan juga kerabat dari kedua mempelai. Mempelai yang berbahagia, kami menyambut kalian di sini, hendak ikut bersyukur dan juga menyaksikan peneguhan cinta kalian di hadapan Allah. Semoga peristiwa indah ini akan menjadi kenangan penuh rahmat dalam hidup. Dan sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Satukanlah kami berdua dalam sakramen Mahamulia, jadi berbakti dua sejoli, arungi samudra dengan penuh kasih. Apabila badai datang mengguncang, hanya di Kau Tuhan arah dan tujuan. Terimalah setia suci murni. Berkenanlah Tuhan mendampingi cinta kasih kami. Memasuki gerbang tatanmu dengan kekasih pilihanmu. Berkatilah kami berdua, kekal cinta selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Romo Agus, kedua mempelai, saudara-saudari, suster, selamat siang dan berkah dalam. Romo Agus Horas. Hari ini saudara kita Fransiskus Asisi Dimas Andika Wahyuanto dan Amidias Ambitria datang ke gereja ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari sekalian. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Allah di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita buka hati kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, carilah karunia-karunia yang paling baik. Tetapi saya menunjukkan kepadamu suatu jalan yang lebih baik lagi. Sekiranya saya dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi tidak mempunyai cinta kasih, saya seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekiranya saya dapat bernubuat dan menyelami segala rahasia dan semua pengetahuan, sekiranya iman saya sempurna sehingga dapat memindahkan gunung, tetapi tidak mempunyai cinta kasih, saya belum apa-apa. Sekiranya saya membagi-bagikan seluruh milik saya dan bahkan menyerahkan tubuh saya untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai cinta kasih, saya tidak beruntung sedikit pun. Cinta kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Cinta kasih tidak mencari untungnya sendiri, tidak cepat marah, dan tidak mengingat-ingat kejahatan. Cinta kasih tidak bersuka cita atas kelaliman, tetapi ikut bergembira atas kebenaran. Cinta kasih menerima segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Cinta kasih tiada berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku. Engkau sangat besar, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Utuslah Roh-Mu ya
Tuhan, dan jadi paru seluruh muka bumi. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, orang-orang Farisi datang kepada Yesus hendak mencobai dia. Mereka bertanya, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia pada awal mula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Allah berfirman, karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya, dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa raganya. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu saja. Sebab itu, yang telah disatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ibu bapak, suster, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mempelai yang berbahagia, Dimas dan Ami. Tadi kami berdua dengan Nomo Krishna sebelum berangkat
di hadapan mempelai yang berbahagia ini, kami diskusi untuk membagikan tugas supaya di hadapan ibu bapak, suster, saudara sekalian, kami berdua tidak kelihatan berebut pengaruh. Maka tadi dibagilah tugas itu. Romo Krishna memimpin seluruh rangkaian penerimaan sakramen perkawinan Dimas dan Ami, dan saya membacakan Injil serta sedikit menyampaikan renungan sehubungan dengan perkawinan mereka berdua ini. Ibu bapak, suster, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan dan mempelai yang berbahagia. Apa yang akan terjadi di dalam diri kedua saudara kita tercinta ini kiranya sudah jelas. Dan kalau mereka ini mau menyatukan hidup sebagai suami istri, maka pertanyaan yang ada di dalam bacaan Injil tadi tidak relevan lagi bagi mereka berdua yang memang bercita-cita untuk menyatukan seluruh hidupnya, menyatukan jiwa raganya sebagai garwa, sigaraning nyawa, sebagai belahan jiwa, sebagai suami istri. Mereka datang ke sini dengan didukung kehadiran orang tua, saksi perkawinan, serta kerabat maupun saudara-saudari sekalian, pun pula didukung oleh kor suara malaikat yang seragam batiknya baru. 3 tahun yang lalu barunya Dimas. Ya. Untuk hari ini sebetulnya perlu diperbaharui Dimas. Maka itu tanggung jawabmu dan Army nanti. Ya. Romone kok ndremis ya Mas ya. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih, maka kalau Dimas dan Ami dalam kesempatan untuk meneguhkan perkawinan mereka, lalu pertanyaan yang tadi muncul di dalam diri orang-orang Farisi di hadapan Yesus, kalau pertanyaan ini yang menyampaikan Dimas dan Ami, saya tidak akan datang. Karena apa? Pertanyaan pertama tadi muncul, apakah orang bisa menceraikan istrinya? Loh, kowe iki arep bersatu sebagai suami istri atau mau bercerai? Kalau bercerai maka tidak perlu untuk datang ke gereja ini dan menghadap altar Tuhan. Dimas dan Ami mau datang ke sini didampingi seluruh keluarga, ini mau hidup bersatu, ataukah Anda nanti mau saling menceraikan, saling memisahkan Anda satu dengan yang lain? Bagaimana Dimas? Ingin hidup bersatu. Alasanmu apa? Ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan lebih baik dari sebelumnya. Mantap, suci sekali alasannya ya Dimas. Aku Romo ora duwe alasan kaya ngono kuwi. Oke. Ya. Terima kasih Dimas atas jawaban yang telah kamu sampaikan. Itu muncul dari hati Anda sendiri atau tadi sudah didikte sama bapakmu Pak Dar itu? Saya kaget Romo bertanya seperti itu. Saya langsung menjawab Romo. Oh gitu ya, oke, baik. Sekarang Ami, saya mau bertanya kepada Anda. Aku raiso bahasa Inggris ya. Maka silahkan nanti siapa Dimas untuk menerjemahkan kepada istrimu. Arab bahasa Inggris kok lupun ndak diguyu guru-guru ya.
Ami, apa yang menarik dari Dimas sehingga kamu jatuh hati dengan dia dan mau menjadi suami istri hidup berumah tangga? Yes, I can look. Ya. Honestly, his overall character and his faith of God. Before I have read an article that says that the Corinthians 1 promo, love is kind, love is faithful, love is... If you want to find the person you are that God gave you, you have to ganti love with the name of that person. So Begitu. I think Dimas is kind, Dimas is faithful, Dimas doesn't get angry fast, and he doesn't envy. So I think he's chochok with everything of those characteristics with the Corinthians that was mentioned. He loves God, and we believe in the same faith. And as what you have said a while ago, he brings me closer to God. Even though Catholicism here is minority and it's majority in the Philippines, whenever I'm here with him, I feel like he's even bringing me closer to God. Okay, thank you very much. Isaku yo kuwi. Ya. Baik, jadi ketertarikan Ami kepada Dimas antara lain tadi ditunjukkan bahwa pribadi Dimas ini orangnya yang sabar, tidak pernah marah dan sebagainya. Kalau lama-lama nanti mungkin. Oke, pokoknya tadi Ami itu menangkap dan mengerti, memahami bahwa Dimas itu orang baik. Ngono wae ya toh? Itulah. Oke, terima kasih semuanya, gathuk cocok gitu kan Ami ya? Ya, itu ya. Hah? Ngono kuwi ya, setuju. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Ami sudah menyampaikan apa yang menjadi alasan mempersunting Dimas untuk menjadi suaminya dalam kehidupan keluarga Katolik. Karena dalam diri mereka berdua telah menemukan semangat kasih, semangat kesetiaan yang sudah dicoba untuk dihayati dalam masa pacaran mereka. Dan saat ini mereka menyatukan apa yang menjadi keinginan, harapan, dan cita-cita mereka berdua untuk terus melanjutkan ikatan kasih setia itu dalam membangun bahtera rumah tangga. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dasar dan landasan mereka berdua membangun bahtera rumah tangga tidak ada lain kecuali bahwa di dalam diri mereka berdua telah tumbuh dan berkembang untuk saling mengasihi. Kasih di antara mereka lah yang telah menyatukan, yang telah memanggil mereka untuk menjadi suami istri. Kasih dan cinta seperti apa? Tadi sudah beberapa diuraikan. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam bacaan yang pertama. Mereka mengalami, mereka saling merasakan bahwa cinta kasih di antara mereka ditemukan, bahwa dalam diri mereka ada semangat saling sabar. Di dalam diri mereka menumbuh kembangkan rahmat kasih karena mereka saling bermurah hati. Di dalam diri mereka tidak ada kesombongan, yang ada hanyalah kejujuran dan ketulusan hati untuk saling mencintai dalam menanggapi panggilan hidup berkeluarga. Ibu bapak saudara sekalian, suster yang terkasih di dalam Tuhan, membangun keluarga boleh kita umpamakan, kita bandingkan Dimas seperti orang membangun rumah. Membangun sebuah rumah
Tentu saja agar rumah itu bisa berdiri, supaya rumah itu sungguh bisa kuat, paling tidak rumah dibangun atas dasar 4 tiang penyangga, soko guru. Tiang yang pertama adalah bahwa hidup berkeluarga harus dibangun, didasari, dilandasi oleh apa yang tadi kita sebut di depan yang namanya kasih. Saling mencintai, saling mengasihi, inilah tonggak, inilah tiang penyangga pertama hidup berkeluarga. Yang kedua adalah setia satu sama lain. Maka Dimas yang telah memilih Ami menjadi pasangan hidupnya, setiailah Dimas, Ami. Jangan mencintai yang lain. Jangan mencintai Yayu. Jangan mencintai Sri Karmini. Jangan mencintai Bunga Tina, Bunga Tinem. Ya, tetapi cintailah Ami sebagai pasangan hidupmu, setiailah dia. Dan yang ketiga adalah dalam diri Anda masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Syukur bahwa kelebihan terus dikembangkan dalam hidup sebagai suami istri. Ada kekurangan, Anda mau saling memaafkan. Maka dalam kehidupan bersama sebagai sebuah keluarga, tiang penyangga yang ketiga dari bangunan rumah tangga adalah mau untuk saling mengampuni. Kita tahu bahwa salah satu penyebab kenapa keluarga menjadi pecah, berantakan, dan gagal, karena mereka tidak mau saling mengampuni. Yang satu menyalahkan yang lain menyalahkan yang satu. Padahal kita tahu bahwa kita memang punya kelebihan, punya kekurangan, dan kita mungkin juga menjadi sumber kesalahan dari hubungan suami istri. Tidak mungkin kesalahan suami itu melulu hanya suami. Kemungkinan istri pun juga ikut ambil bagian dan andil di dalamnya. Pun pula sebaliknya. Maka kalau Anda mau membangun kekokohan rumah tangga, silahkan Anda untuk menumbuhkan dalam diri Anda untuk mau saling mengampuni, bukan mencari menangnya sendiri. Dan tiang penyangga yang keempat, kasih, kesetiaan, pengampunan. Yang keempat, jangan lupa, yakni doa. Doa menjadi kepentingan dan keperluan Anda berdua untuk menumbuh kembangkan yang namanya rahmat, kasih, kesetiaan, dan pengampunan itu. Kasih setia Anda bersumber dari kasih Allah sendiri, dan itu Anda temukan, Anda alami dalam semangat hidup doa Anda. Maka sebagai suami istri, sebagai keluarga, jangan pernah Anda nanti melupakan kehidupan doa. Sebagai suami, sebagai istri, silahkan untuk terus berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber dan asal kasih, sumber dan asal kesetiaan, sumber dan asal pengampunan itu. Maka kalau demikian yang terjadi dalam kehidupan keluarga, insya Allah keluarga Anda menjadi keluarga yang baik, keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin. Keluarga yang baik, keluarga yang sejahtera, keluarga yang mau untuk saling membahagiakan. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Dimas yang berbahagia pun pula Ami. Saya tidak akan memperpanjang lebar menyampaikan homili atau khotbah ini, karena sudah ditunggu kerupuk dan juga sop. Maka nanti kalau kelamaan sopnya melempem dan nanti kerupuknya itu
adem. Nah, itu dibolak-balik. Sebagai kesimpulan dari permenungan bersama ini, saya akan menyampaikan sebuah lagu. Katakan Anda satu sama lain, Ami dan Dimas, untuk mengatakan kau selalu di hatiku. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Oke, lanjut. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukku hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku seragam. Dari semula hingga akhirnya kasihku seragam. Sampai organisnya kangelan lagi. Ya, sekali lagi Ami dan Dimas, katakan Anda satu sama lain ya, kau selalu di hatiku. Selamat propesiat untuk Anda, Tuhan memberkati. Amin. Demikian para pendengar yang budiman, kita berada dalam acara berpacu dalam melodi. CD dan kasetnya nanti boleh didapatkan di apotek dan toko bangunan terdekat. Terima kasih Romo Agus, sungguh luar biasa homilinya yang menggugah kita semua dengan 4 tiang penyangga. Mari kita bersama-sama memasuki perayaan perkawinan Fransiskus Asisi Dimas Andika Wahyuanto dan Ami Dias Ambitria. Saatnya kalian untuk berbakti dan juga mohon doa restu kepada orang tua. Kami persilahkan kalian berdua terlebih dahulu menghadap pada orang tua untuk memohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Silakan. Ayah dan bunda tercinta kan mengiringi langkah-langkah hidupku. Pengorbananmu tiada akan pernah terbalas
memutuskan hanya seuntai kata, terima kasihku. Indahnya kasih-Mu Bunda, indah kasih-Mu Ayah, telah menjaga dan membimbing hingga aku dewasa. Terima kasih Ayah dan Bunda tercinta, karena kasih-Mu hidupku jadi berarti. Mempelai yang berbahagia, kalian datang ke gereja ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan, para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Fransiskus Asisi Dimas Andika Wahyuanto dan Amidias Abitria, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikatkan perkawinan kudus ini, saya persilahkan kalian berdua bergantian menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan juga gereja. Saya, Fransiskus Asisi Dimas Andika Wahyuanto, memilih engkau, Emidias Abitria, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung maupun malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau menghormati dan mengasihi engkau sepanjang hidup saya. As the songs of Solomon say, I have found the one my soul loves. Therefore, I, Amy Diaz Abitria, the second daughter of my lovely parents, yearn to marry you, Franciscus Assisi Dimas Andika Wahyuanto, and be your lawful and legal wife, that will cherish and support you in every way possible. I will always respect you and remain faithful and in love with you every single day of my life. And I promise that I will choose you every single day for the rest of my life. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian, kedua sakramen ini menjadi berkat kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan.
Kita akan mohon berkat cincin perkawinan mereka berdua. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ini untuk Ami, ini untuk Dimas ini, yang gede. Fransiskus Assisi Dimas Andika Wahyuanto, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Amidias Abitria, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Kita mohon berkat Tuhan untuk benda-benda rohani yang akan menjadi bekal mempelai keluarga baru dalam berdoa kepada Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, berkatilah benda-benda rohani yang telah tersedia di hadapan kami, yang telah dipersiapkan oleh mempelai dan keluarga. Semoga ini menjadi bekal iman mereka dalam menjawab cinta kasih Tuhan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta, dan semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan dibuka dunia. Pengen aku. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Fransiskus Assisi Dimas Andika Wahyuanto dan Amidias Abitria. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Fransiskus Assisi Dimas Andika Wahyuanto dan Ami Dimas Abitria yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu,
serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Kita persembahkan doa-doa kita terkhusus buat Dimas dan juga Ami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian Fransiskus Asisi Dimas Andika Wahyuanto dan Ami Dias Ambitria yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci Paus kami Fransiskus, dan Bapak Uskup Agung kami Monsinyur Robertus Rubiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, Fransiskus Asisi Dimas Andika Wahyuanto dan Ami Dias Ambitria, yang telah Engkau hantar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup serta merasakan berkat Tuhan. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga. Dianugerahi dengan berkat yang tidak boleh ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang telah mentelan persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, mempelai perempuan ini, mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Oh
Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah Sang Anak Domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke pesta. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Untuk keluarga baru Dimas dan Emi, kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu.
Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakrament perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saya mengaturkan profisiat kepada keluarga baru kita, Dimas dan juga Emi. Profisiat, selamat menempuh hidup baru. Ingat tadi pesan-pesannya Romo ya, jangan lupa ya. Oke. Untuk Romo Agus, Romo mau latih gudang Romo. Terima kasih banyak. Gudang banget. Dan juga untuk keluarga besar, Bapak Dar dan juga Bapak dari Filipina, keluarga dari Filipina, profisiat atas keluarga baru ini. Dan juga untuk teman-teman yang juga mendukung dari Jakarta, terima kasih banyak. Ada tambahan dari Romo? Tidak ada. Tidak ada tambahan dari Romo karena kerupuknya akan segera melempem. Mari kita siapkan hati kita, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga mempelai Dimas dan Emi beserta keluarga besar yang hadir di sini dan siapapun yang mendukung keluarga baru ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Satu-satu cinta kasih sejati tak lekang oleh waktu. Kasih bagaikan lentera jaga tetap menyala.
Panggilan kepada para suster, silakan maju.